Oke, teman-teman, aku izin mulai semuanya ya. Selamat siang teman-teman semua. Jadi di sini kami kelompok 5 akan melakukan wawancara seputar jaminan sosial kepada narasumber kami yang bernama Kak Novita. Selamat sore Kak Novita. Halo, selamat sore. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri Kak. Saya Devina Alandia Visa Irawan. Adelia Putri dengan NPM akhir 062. Saya Nadia Nabila Salsabila dengan NPM akhir 308. Saya Naura Zaitun Rasya Misano dengan NPM belakang 313. Saya Diandra Rahmanisa Hidayat dengan NPM akhir 332. Saya Fairika Siti Mutiara Rizal, NPM akhir 356. Saya Aleta Naila dengan NPM akhir 095. Saya Rifka dengan NPM akhir 06. Oke, sebelum kami mulai wawancaranya, mungkin Kak Novita bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu secara lengkap terkait nama, bekerja di instansi mana, dan menjabat sebagai apa. Perkenalkan, nama aku Novita Fitri Asya, biasa dipanggil Asya. Aku bekerja di perusahaan ekspor-impor, salah satu di Surabaya. Untuk bagiannya sendiri, kebetulan aku di bagian sekdir atau sekretaris direktur. Jenis perjanjian kerja ini kan yang kita tahu ada banyak sekali ya Kak ya. Untuk yang dialami Kak Novita sendiri, perjanjian kerja ini hanya dilakukan secara lisan dengan atasan atau ada kontrak tertulis? Untuk awalnya sendiri di perusahaan aku tuh kita ada rekrutmen ya. Setelah proses rekrutmen sampai dengan wawancara, setelah itu kita perjanjiannya melalui kontrak tertulis sih. Jadi ada kontraknya sendiri di perusahaan kita. Lanjut ya Kak, pertanyaan dari saya. Terus kalau dari kakaknya sendiri pekerjaan sebagai sekretaris Ya, direktur di bagian ekspor impor itu tantangannya apa saja? Misalnya kalau dari sisi administrasi, komunikasi atau tekanan kerja sehari-hari. Kalau dari sisi administrasi sebenarnya tantangannya cukup sulit ya, karena kalau di perusahaan ekspor impor itu kita harus sangat teliti, apalagi di bagian dokumen, karena di bagian dokumen itu kita nggak boleh salah, jadi kita harus nelitiin invoice, packing list setelah pemuatan untuk dilaporkan ke Bea Cukai. Kalau untuk sisi komunikasi sendiri, sulitnya itu karena kebetulan aku di bagian sekretaris, jadi harus komunikasi dengan klien terutama dan juga dari supplier. Jadi supplier dari Cina sebelum pemuatan prosesnya sampai kita harus selalu lapor ke klien. Jadi menjembatani antara klien dengan supplier di Cina gitu. Saya izin masuk, kemudian saya ingin bertanya sebagai asisten sendiri di perusahaan ini, apakah perusahaan itu memberikan jaminan sosial atau perlindungan kerja tertentu, seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, ataupun dalam bentuk perlindungan lainnya? Kalau di perusahaan aku itu kita untuk sebelum 5 tahun kerja kita itu hanya dapat BPJS Ketenagakerjaan. Cuman kalau dari setelah 5 tahun itu kita diberikan ada 2, BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan, dan semuanya itu ditanggung oleh perusahaan, jadi nggak potong dari gaji kita gitu sih kalau dari perusahaan aku. Berarti untuk yang sebelum 5 tahun itu ada BPJS, sama setelah 5 tahun ada BPJS secara khusus dari perusahaan gitu ya Pak. Untuk pengeklaiman daripada jaminan tersebut itu apakah mudah atau bagaimana? Apakah juga benar-benar bisa digunakan? Kayak misalnya pada waktu kayak sakit dan ada kondisi darurat, seperti kayak yang kakak tadi dijelaskan bahwasanya kakak adalah perantara di antara konsumen dengan supplier. Dari aku sendiri karena belum 5 tahun kerja, jadi kan aku dapatnya cuma BPJS Ketenagakerjaan aja, dan itu kebetulan aku nggak pernah klaim sih, jadi kurang tahu untuk gampang atau enggaknya. Cuman dari teman-teman aku udah yang kerjanya di atas 5 tahun itu sudah dapat 2, BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan. Sewaktu mereka klaim untuk kesehatan, misalnya mereka hamil atau melahirkan, itu dibantu prosesnya oleh BPJS Kesehatan, dan katanya sih prosesnya cukup mudah ya. Jadi dalam proses tersebut berarti cukup jelas untuk penyelesaian daripada kendala-kendala yang diberikan. Betul. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, tadi kan kakak itu mengatakan bahwa biaya jaminan sosial ini tidak potong gaji ya kan, full ditanggung oleh perusahaan. Nah, menurut kakak apakah sistem tersebut itu sudah adil ya? Menurut pendapat aku sendiri itu sudah cukup adil ya, karena itu merupakan salah satu hak dari pekerja untuk bekerja di perusahaan. Jadi perusahaan harus memberikan fasilitas berupa BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Jadi saya ingin bertanya lagi, apakah sosialisasi dalam perusahaan mengenai hak-hak pekerjaan itu termasuk dalam jaminan sosial dan perlindungan kerja? Kalau pernah ada mengenai sosialisasi tersebut, bisa dijelaskan secara cukup jelas tidak? Untuk jaminan sosial, penjelasannya itu cukup jelas disampaikan oleh HRD pada saat pertama kali kita masuk kerja, dan semua juga tertulis
di apa namanya, di hak-hak kita sebelum kita masuk kerja kan dikasih kayak hak-hak kita apa aja, kewajiban kita apa aja, itu semuanya ditulis semua sih di perusahaan saya gitu. Dan biasanya HRD juga ngasih penjelasan jaminan itu secara berkala juga, misalkan setiap tahun ada rapat mengenai penjelasan sosial, ada update kah atau ada pergantian gitu, biasanya disampaikan oleh HRD. Berarti sosialisasi berkalanya itu dalam hitungan dalam jangka waktu 1 tahun sekali, begitu ya Kak? Betul. Selain jaminan sosial, ada fasilitas lain dari perusahaan tidak? Misalnya transportasi, uang makan, uang lembur, atau mungkin hal lain yang membantu pekerjaan saya. Oke, untuk fasilitasnya sendiri mungkin yang menunjang kebutuhan sehari-hari kita itu pasti dipenuhi oleh perusahaan. Terus di perusahaan aku tuh setiap Sabtu itu ada yang namanya Sabtu Ceria. Itu fasilitas perusahaan, jadi kita dikasih uang untuk makan siang setiap hari Sabtu aja sih. Dan kalau misalkan aku sendiri bagian sekretaris direktur sering keluar kan. Jadi biasanya ada kunjungan ke Jakarta maupun ke Bea Cukai Semarang untuk menanyakan perihal dokumen-dokumen, itu semua difasilitasin oleh kantor seperti transportasi, hotel, sampai uang dinas pun kita dikasih oleh perusahaan. Oke, aku sekarang mau tanya. Nah, jadi kalau menurut kakak, mungkin bagian apa dari perlindungan kerja di perusahaan ini yang sudah baik? Nah, kalau misal ada bagian apa yang perlu diperbaiki Kak dari perusahaan ini? Untuk fasilitas dasarnya sih sudah baik ya. Cuman kalau untuk yang diperbaikin mungkin tadi ya, kan kalau di perusahaan aku sebelum 5 tahun kita cuma dapat BPJS Ketenagakerjaan aja. Kalau setelah 5 tahun baru dapat keduanya. Menurut pendapat aku sih untuk yang diperbaikin itu harusnya dari awal semenjak kita masuk, seharusnya itu kan hak dari pekerja ya, harusnya dapat BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Karena kalau BPJS Ketenagakerjaan kan untuk jaminan hari tuanya, sedangkan kita kalau sebelum 5 tahun kan nggak tahu kalau tiba-tiba kita sakit atau apa, sebenarnya kan butuh BPJS Kesehatan juga. Jadi lebih baik kalau menurut pendapat aku sih dua-duanya kita harus dapat, itu sih. Lanjut, kakak kan sebagai sekretaris direktur di perusahaan ekspor-impor ya, gimana, apa sih harapan kakak ke depannya soal perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja, melihat di Indonesia ini kan perlindungan kerja itu sangat diatur secara hukum ya, maksudnya ada undang-undang yang berlaku juga. Jadi menurut kakak gimana harapannya terkait perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja di Indonesia saat ini? Oke, harapan aku sendiri sih semoga perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja ke depannya itu bisa lebih ditingkatkan ya, terutama dalam hal kepastian hak sih. Jadi hak-hak pekerja itu harus semuanya tercantum, tertulis secara gamblang dari awal kita sebelum masuk kerja, dan kemudahan akses jaminan sosialnya juga harus ditingkatkan untuk sebagai fasilitas kerja kita. Selain itu penting juga adanya pembaruan kebijakan sih menurut aku yang mengikuti perkembangan industri ekspor impor kan dinamis ya, jadi harusnya. Dan juga untuk hukum pekerja juga menurut aku juga dinamis. Semoga ke depannya itu hukum bisa menjadi kekuatan kita untuk meminta hak-hak ke perusahaan gitu sih. Kakak sendiri itu selama ini tuh telah memperoleh yang namanya BPJS Ketenagakerjaan, di mana itu didapatkan belum 5 tahun kerja. Nah, kalau udah selama 5 tahun kerja, maka akan dapat BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Mendapatkan jatah cuti, di mana jatah cutinya itu selama 12 kali, dan itu dipotong juga dengan hari raya besar. Uang untuk makan siang yang udah diberikan oleh perusahaan selama ini. Analisis juga mengenai wawancara ini, jelaskan sebenarnya kalau dari perspektif hukum ketenagakerjaan bisa dibilang aman dan tidak ada hal yang harus diperhatikan, tapi yang paling perlu di-highlight itu di bagian berhak untuk mendapatkan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS, karena pada pasal 15 ayat 1 UU nomor 24 tahun 2011 mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjaan sebagai peserta BPJS sesuai dengan program yang berlaku. Oleh karena itu, kalau BPJS Kesehatan memang baru diberikan setelah 5 tahun bekerja, maka kebijakan tersebut berpotensi yang namanya nggak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi kalau udah ada etikat baik bahwa ada BPJS setelahnya, maka itu tidak jadi masalah gitu. Terus dari sisi pelaksanaan jaminan sosial yang disampaikan juga tentang proses klaim BPJS juga cukup mudah dilakukan oleh pekerja yang memenuhi syarat. Itu juga menunjukkan bahwa manfaat program jaminan sosial dapat diakses dengan baik oleh para pekerja di perusahaan yang kakak lagi gelutin. Begitu sih kalau untuk analisis yang bisa kita simpulkan. Terima kasih banyak Kak buat waktunya dan yang udah disediakan. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan. Sekali lagi kami sangat mengucapkan terima kasih banyak. Oke, sama-sama.